Ya, kaum-kaum munafik inilah yang kalian bilang pejuang kebenaran dan keadilan. Padahal pejuang lindung. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Aduh, aduh. Pembukaan lu keren, Gre. Iya. Bukan pembukaan gue. Itu pembukaannya Rismond yang menandakan hari ini terlihat dia happy sekali. Kenapa? Karena gerombolannya, teman-teman yang sudah ditinggalkannya sedang berjuang keras menghindari resiko hukum yang bakal menjeratnya. Bagaimana kita tahu bagaimana si Roy Suryo berusaha mengundur-undur persidangan dengan cara Prapit 1 ditolak, bakal Prapit 2, kalau nanti ditolak, bakal Prapit 3, Prapit 3 ditolak, dia bisa jadi Prapit 4, Prapit 4 ditolak, dia bakal Prapit 5. Demikian seterusnya sambil cari upaya untuk mengulur-ulur waktu lagi menuju persidangan. Kenapa seperti itu? Tampaknya Roy Suryo sudah melihat hasil persidangannya Tifa hari ini atau kemarin-kemarin sidang pertama, tampak kewalahan dan keteter menghadapi dakwaan JPU dan beberapa pertanyaan hakim. Yang paling fatal adalah ternyata mereka tidak punya bukti satu apapun yang menunjukkan bahwa ijazah Jokowi palsu. Kalian para keledung, kalian para kadrun, sadarlah. Junjungan kalian sedang kewalahan menghadapi proses hukum yang mereka buat sendiri. Itu Roy Suryo. Tifa pun begitu. Lewat pengacaranya, karena dia tidak mempunyai bukti hukum apapun, meminta bukti hukum yang didakwakan oleh JPU. Kicau, kicau, kicau mania. Aneh kan? Aneh. Karena apa? Dia tidak memegang bukti hukum satupun yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi palsu. Mati kau kadrun. Drun, mudiar kau drun. Ditambah lagi kondisi Tifa yang hari ini setelah disita apartemennya dan mereka harus mempertanggungjawabkan hutangnya juga. Tifa mulai membuka donasi secara umum. Dia meminta bantuan dana karena posisinya hari ini sudah habis-habisan. Konon katanya buat perjuangan. Kicau, kicau, kicau mania. Perjuangan apa, Gre? Kata Rismond, perjuangan berburu lendir dan apem. Ya, sebenarnya ada sumber saya ada sekitar 20 pasangan berselingkuhan dan kumpul kebo. Nantilah saya update ya. Saya update gitu karena saya nggak terlalu banyak waktu sekarang. Nah, ini adalah komentar pernyataan Rismond yang sangat mengejutkan. Kalau di video sebelumnya Rismond itu menyatakan ada 8 pasang pemburu lendir, ini ternyata ada 20 pasang pemburu lendir dan apem. Apemon, bukan apem. Pemburu apem. Aduh. Ini kata Rismond, ini sangat-sangat membagongkan bagaimana kelompok-kelompok ini yang selalu mengusung kebenaran, mengusung kejujuran, mencari keadilan, pemburu ijazah palsu Jokowi. Ternyata dugaan Rismond tidak 8 pasang tapi ada 20 pasang. Gila. Dan kita nunggu saatnya nanti Rismond akan membuka nama-nama itu semuanya, tentu melalui inisial. Gri, yang inisial kemarin 8 kamu udah dapat? Sudah dapat. Ngeri sekali nih. Mau tak bacain langsung namanya? Ya, inisial yang kemarin disebutkan. Nih, ntar ya. Ini cukup mencengangkan banget ini. Ini saatnya nanti memang harus dipublikasi supaya orang tidak menganggap bahwa kelompok-kelompok ini adalah pejuang kebenaran, termasuk Din Samsudin, supaya melek matanya.
ya, termasuk tim pembela dari Muhammadiyah, pengacara Muhammadiyah. Kalian tuh membela siapa? Yang dibela kalian tuh siapa? Para pejuang lendir, pemburu apem? Kalau benar tuduhan Rismond, wah ini sangat parah sekali. Nih, ada nama-nama yang kemarin. Bentar. RH dan TP. Ini kayaknya yang paling intens. Ini siapa? Pasti semua orang tahu. AS dan WN. Mungkin AS bagian tahu. WN banyak yang belum tahu. WN ini adalah cewek. Kalau AS sudah cukup tenar dan terkenal. Serta ada IA dan WB, dan yang paling mengejutkan juga NNS dan HCK. Ternyata NNS ini adalah lala dan lala. Kita bahas seperti apa permainan mereka dalam kelompok pemburu ijazah palsu ini, dan ketika itu Rismond mengalami langsung di kelompok mereka. Oke, ya, yang paling fenomenal menurut saya yang pertama itu RH dan TT. Ya, RH dan TT ini semua orang udah tahu. Ya, tapi sebenarnya saya jijik juga ya menceritakan ini, agak jijik. Kenapa? Karena sudah pada tua, gitu loh. Sudah pada tua, aduh, badan udah berlemak kayak mana ya kan? Aduh, kalau saya lihat dari dekat masa sih. Tapi ya saya lihat pada saat saya setahun di sana. Nah, kenapa Rismond membuka dan berani menceritakan ini semuanya? Karena Rismond tahu sendiri pada saat mereka selama setahun bersama-sama di dalam kelompoknya mereka. Jadi ya tentu menurut saya Rismond tidak mengada-ngada, karena Rismond tahu langsung dan ikut mengalami langsung pada saat itu selama 1 tahun kumpul dengan kelompok-kelompok pejuang lendir ini. Mon, buka semuanya, Mon. Ya, bagaimana mereka menunjukkan afeksi ya, rasa sayang gitu kan, tanpa ada rasa malu. Nggak ada rasa malunya lagi. Jadi kalau menurut saya ya memang sekali dayung 20-30 terlampaui, ya kan? Pertama di label pejuang kebenaran dan keadilan, yang RH sering masuk TV, ya kan? Apalagi ya kan, udah gitu dapat apa, ya kan? Jadi sebenarnya menurut saya lebih bukan pada pejuang kebenaran dan keadilan, tapi pejuang lendir yang bercocok tanam di sawah ilegal, di sawah orang lain yang bukan miliknya. Waduh, parah banget lu, Mon. Loh, kok malah gue yang salahin, Kri? Itu yang gue lihat. Jadi mereka ini yang sangat menonjol itu adalah RH dan TT, di mana menurut kesaksian Rismond tidak segan-segan menunjukkan kasih sayangnya di depan umum di antara mereka berdua. Ya. Yang udah makan yang. Yang, yuk kita hadir di TV, yuk yang ikut yang. Dia menunjukkan gestur saling sayang dan menyayangi. Wah, ya. Dari situ kemudian Rismond mengambil kesimpulan bahwa kelompok-kelompok ini mereka itu bukan pejuang kebenaran dan keadilan, bukan pejuang pencari fakta dan pemburu ijazah palsu. Mereka ini adalah pejuang lendir, pemburu apem, dan menanam atau bercocok tanam di sawah orang. Gua nggak tahu nih yang belakangan Rismond dapat istilah bercocok tanam di sawah orang ini. Sawah tetangga dicangkulin katanya. Gue nggak tahu dapat istilah ini dari mana ini. Makin menarik, Mon. Mau lagi, Gri? Mau dong? Bayangkan lah itu. Kenapa saya buka sekarang? Ya karena saya benci kemunafikan itu. Apalagi mereka sering bawa-bawa istri saya juga ya. Menyebut istri saya juga itu. Si RH dan TT itu. Ya.
Jadi sekarang saya balas. Kenapa kalian sebut-sebut nama istri saya? Ya. Yang siapa kalian nggak bisa dibalas? Oh, gitu ceritanya, Mon. Yuk, ini kita nunggu RH dan T bersuara yuk. Ya, saatnya kita masyarakat menunggu. Kalau memang benar mereka-mereka ini adalah pejuang kebenaran, bukan pejuang lendir dan pemburu APIM. Ditunggu klarifikasinya. Bantah semua pernyataan Rismon, RH dan TT terutama. Ayo, bantah. Jangan hanya bilang ini masalah receh. Masalah seperti ini dianggap masalah receh, terus gimana hidup mereka? Oh, mungkin kalau dianggap receh, mungkin ya. Udah terlalu biasa kali ya. Jadi ini dianggap masalah receh. Ayo, ditunggu klarifikasinya. Keren, Mon, lama-lama, Mon. Ayo, suatu saat coba, Mon, bikin video menceritakan adegan yang lu lihat, Mon. Enggak. Itu pornografi. Jangan. Ini aja pakai istilah APIM sama mencangkul sawah orang. Lagi, Mon. Jangan sok-sok ya, munafik mengurusi moralitas. Pak Jokowi, ayolah jujur dan benar. Meneriakkan kejujuran dan kebenaran. Urusin dulu moralitasmu, RH dan TT. Ya, urusin. Ya, urusin. Udah punya anak, istri, malu, udah tua. Masih bercocok tanam di sawah ilegal. Aduh, APM. Ya, APM tua lagi. Tahe. Ya, jadi stoplah bullshit kalian itu. Ya, urusin moralitas kalian dulu. Sebelum diglorifikasi oleh orang-orang mak-mak itu sebagai pejuang kebenaran dan keadilan. Ini poin ya. Ini poin banget pernyataan Rismon yang ini. Menurut saya, bagaimana kelompok-kelompok ini menghina, menghujat, mencaci maki, memfitnah Pak Jokowi dan keluarganya habis-habisan. Seolah tergambar dari fitnahan mereka, Pak Jokowi itu sedikit pun tidak ada baiknya di mata mereka. Ini luar biasa. Dan silakannya lagi, apa yang mereka fitnahkan diikuti oleh para jamaahnya, diikuti oleh para kelompoknya, diaminkan oleh orang-orang yang dukung gerakannya dia. Padahal ternyata menurut Rismon, mereka adalah orang-orang munafik, pejuang lendir dan pemburu APIM. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian kelompok-kelompok kadrun, orang-orang yang mempunyai otak keledong, masih juga mempercayai kelompok-kelompok ini, gua nggak habis pikir apakah ini yang berkali-kali saya sampaikan di nas dalam Al-Quran, sumum bu'mum umyum fahum la yarji'un. Mereka adalah kelompok-kelompok orang munafik yang sudah dinas oleh Allah dalam Al-Quran. Mereka tuli, mereka bisu, mereka buta. Dikasih tahu, tidak dikasih tahu, sama saja. Mereka ini tidak pernah mau menerima kebenaran yang hakiki. Inilah kelompok-kelompok kadrun dan kelompok-kelompok keledong yang sampai sekarang masih terus berkeliaran di Indonesia, meyakini bahwa dirinya adalah benar, bahkan paling benar. Contohnya kelompok-kelompok ini nih, yang sekarang berproses hukum ini nih. Coba bayangkan. Padahal faktanya di balik itu, seperti yang Rismon sampaikan, tidak lebih dari seorang pejuang lendir dan pemburu APIM. Mon, ini sangat mencerahkan dan membuka tabir selama ini. Sesungguhnya kelompok ini siapa, Mon? Salut, Mon. Teruskan, Mon. Kalau perlu ada lagi yang kamu tahu, bongkar-bongkar saja, Mon. Ada, Gri. Lu mau? Maulah. Gimana kalian menjadi pejuang kebenaran dan keadilan kalau diri kalian aja nggak jujur sama pasangan kalian masing-masing? Ya, sama anakmu, RH. Ya.
Saya pun udah muak ya sebenarnya waktu di sana itu. Apanya orang ini dua ya, menunjukkan rasa kasih sayang. Udah sana udah punya anak istri, di sini nggak tahu suaminya kemana. Itulah yang dirasakan dan dilihat oleh Rismond serta yang dialami Rismond ketika 1 tahun bersama kelompok mereka antara RH dan TT. Betapa munafiknya dua orang ini atau satu pasang ini tidak segan-segan menunjukkan kasih sayang di antara mereka berdua di tempat umum. Luar biasa. Gitu dong, Mon. Kalau lu bisa cerita lengkap, Mon, detailnya, Mon, ya supaya bersangkutan itu sadar. Tujuannya kita menyadarkan mereka, ya, sehingga nanti bertobat. Kan kita selalu Allah saja menerima tobat para umatnya. Kalau mereka sadar, kemudian tobat, ya manusia tentu akan menerima juga. Adalah bagaimana kamu menceritakan detail kejadiannya, Mon. Syukur-syukur ingat tanggal, tempat, jam. Nah, kemudian kamu cerita, Mon. Oh, ini keren banget, Mon. Tujuannya adalah menyadarkan mereka, Mon. Misalnya pada saat rapat di salah satu restoran di Menteng, Jalan Hosa Kraminoto, misalnya. Lo itu, lo tahu, Gri? Ya, gua pernah ada di sana dulu, pernah nguping. Tapi kan gua orangnya bukan kayak kelompok-kelompok mereka, Mon. Ya, tahu waktu itu. Nah, ada si Roy Suryo juga. Nah, tahu itu. Nah, kamu ceritakan tuh terjadi percakapan apa, ya saling kasih sayang seperti apa. Yang kamu ingat aja. Oh, ini keren banget, Mon. Menjadi video termahal nanti, Mon. Mau, Gri? Gua ceritain nih kalau mau nih. Ya, jadi perjuangan ini kayak cover story itu loh. Ya, jadi pencarian apa yang gratis, tapi berteriak seolah-olah paling kebenaran dan keadilan Pak Jokowi. Munafik. Saya aja jijik satu terus terang. Aduh, nggak bisa komentar, Mon. Aduh, pencarian apem gratis. Bener juga sih, Mon. Tak pikir-pikir, aduh, dengan alibi turut dalam perjuangan mereka, udah otomatis dapat apem gratis. Udah, stop. Mon, yang lain, Mon, ada nggak? Apanya ini? Pergerakan apa ya? Kau kalian kira saya lihat itu kalian showing affection, menunjukkan rasa kasih sayang dan cinta, saya nggak mual. Ya mungkin tanya yang lain-lain itu di situ itu mual juga ya lihat kalian. Gitu. Sedikit aja podcast Ubaya Faat apa sebagai cover story muak kita. Habis kata-kata gua, Mon. Gua dengerin dialek ngomong, cara ngomong lu aja udah. Aduh, kalau ini benar puarah banget sumpah. Tapi ya separah-parahnya, semunafik-munafiknya, sebejat-bejatnya mereka, kelompok kadrun tetap menganggap mereka itu adalah pejuang kebenaran. Ya namanya kue kadrun ya. Apalagi kelompok-kelompok keledung. Even mereka berpendidikan, mempunyai pengetahuan, logikanya cerdas, gelar akademisinya berentet, tapi kalau sudah kelompok keledung, sulit untuk bisa menyadarkan mereka. Even kondisinya mereka seperti ini, kelompok-kelompok yang mereka yakini pejuang ini, tetap mereka tidak akan berubah. Luar biasa kan? Itu tadi, karena sudah dinas, udah sulit untuk berubah, udah susah untuk sadar. Mon, lainnya, Mon. Yang berikutnya ya, yang seperti saya ceritakan itu, YouTuber ya, saya sebutkan aja singkatannya, YouTuber LU, 500.000 atau 600.000 sekarang subscribernya ya. Ini yang paling saya tertipu mentah-mentah ya. Di YouTube-nya itu perjuangan kebenaran dan keadilan, ada mantan pejabat Polri juga sering di situ. Ayo coba tanggapi nih mantan pejabat Polri, bagaimana ini yang sering bersama Anda ini YouTuber LU ini?
ya, inisial NNS, ya, si cowok dan si cewek HCK. Sebelumnya saya bilang HC, tapi lengkapnya HCK, ya. NNS cowoknya, HCK ceweknya. Nah, gitu dong, Mon. Ini udah mulai mengerucut. Jangan disayang-sayang ngeluarin informasi, Mon. Buka aja semuanya. Jadi ya, tadi sudah dibuka oleh Rismon. Nama channelnya LU. Nah, kalau yang saya tahu LU itu dulunya langkah dulu berubah menjadi LU. Langkah subscribernya 606.000 subscriber. Wih, gede lumayan. Pemilik akunnya nah, diduga terjadi affair atau perselingkuhan. NNS, pasti Anda tahu nih siapa namanya. NNS ini adalah seperti yang tadi Rismon sebutkan, mantan pejabat Polri. Pangkat Pri. Nanti dulu. NNS cari dah. Nah, ini pasangan cowoknya. Pasangan ceweknya, ya tentu yang mempunyai channel itu adalah HCK. HCK tahu dong. Pokoknya cari yang sering bersama-sama podcast sama istrinya Rismon. Kalau mau lihat orangnya. Nah, itu HCK. cewek. Oke. Gitu dong, Mon. Nanti nama aku udah tahu. Keduanya udah tahu. Tapi ya saya nunggu Rismon untuk bisa membedah ini lagi lebih detail. Sebaiknya nama sih nggak usah, Mon. Saran saya. Tapi spot-spot kamu boleh bercerita di event-event tertentu, adegan-adegannya mereka yang sepanjang kau tahu. Ya, misalnya nyilakin rambut. Misalnya. Misalnya kalau ada suap-suapan gitu. Enggak. Atau model dia ngomongin apa, kamu lagi denger gitu ya. Dalam kondisi berbisik, ya boleh juga tuh, Mon. Adegan-adegan kayak gitu loh maksudnya, Mon. Bukan adegan yang yang dilarang. Pasti kamu nggak tahu itu. Ya, Gri. Saya nanti bikin video lagi, Gri. Oke, lanjut, Mon. Bayangkan, masih bersama Anda itu, ya, mantan pejabat Polri itu yang sering keluar sekarang. Itulah kumpul kebo. Bayangkan kumpul kebo bersama saya tahun 2026, pertengahan tahun sampai awal tahun 2025. Saya kira sudah suami istri sah. Ternyata kumpul kebo dan baru nikah siri akhir 2025. Itukah YouTuber pecinta keadilan, berjuang keadilan dan kebenaran? Apaan pejuang lendir? Ya, sama-sama bercocok tanam di sawah ilegal. Pejuang apel, pejuang apel. Jadi kalian itu jangan sok munafik, kalian menuntut moralitas orang lain tinggi, moralitas kalian rendah. Aduh, Mon, ini cerita oke. Lengkapin lagi namanya cerita spot-spot di mana kamu bisa mendengarkan sehingga kamu bisa merewind dari cerita itu, atau kemudian peristiwa-peristiwa yang kemudian orang lain nggak tahu, kamu bisa bercerita itu di antara mereka berdua. Nah, itu lebih keren tuh, Mon. Jadi, lu jangan nyuruh-nyuruh gua gitu loh. Nggak nyuruh, tanggung juga sih kalau cuma kayak gini-gini doang. Dan sepertinya juga nggak bisa menghentikan langkah mereka buat sampai bisa menghentikan langkah mereka, Mon. Kan mesti begitu. Karena kalau menuntut moralitas udah sulit, Mon. Seperti kamu bilang, moralitas apa dia sendirinya kayak gitu, udah sulit, Mon. Udah sulit. Jadi kamu jangan pernah berharap
moralitasnya akan menjadi lebih baik ya dengan tayangan-tayangan seperti ini. Mungkin kadang mereka juga masih belum merasa kali, Mon. Bahkan orang-orangnya mereka, pendukung-pendukung mereka masih juga banyak yang menganggap mereka itu adalah pejuang kebenaran ya, Mon, bukan pejuang lendir. Bisa jadi Din Samsudin pun masih menganggap kelompok-kelompok ini adalah pejuang kebenaran. Padahal kan faktanya seperti yang kamu sampaikan, Mon. Pejuang lendir dan bemburu epem. Udah, Mon. Yang terakhir, Gri. Udah yang terakhir. Yaudah, yang terakhir apa? Seberapa tinggi kan moralitas kalian dalam hidup ini? Inilah pejuang-pejuang lendir dan pejuang-pejuang apen yang mencetak, yang bercocok tanam di sawah ilegal. Mereka inilah yang sering tampil di sana itu. Udah. Udah, Mon. Ditunggu video kamu yang tadi yang saya pesankan ya. Coba nanti spot-spot tertentu dan kamu bisa ambil angle-nya untuk diceritakan. Ya, itu yang kita tunggu. Sambil menunggu Rismon bersuara lagi, enjoy bersama jingle lagu. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat fitnah bertebaran hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, taring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.